Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat yang baik. Kalau kita renungkan, salah satu kekurangan kita, bahkan mungkin kita katakan penyakit kita, adalah kita tidak memaksimalkan semangat kita untuk berdoa kepada Allah atau melakukan kebaikan-kebaikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita. Padahal kalau kita mau bercermin dari jejak-jejak sejarah yang melangit, yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, bagaimana beliau bersemangat untuk berbuat baik dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kesempatan itu datang. Umpama, kita ambil contoh dari Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang ketika kecilnya itu pernah memasukkan bara dalam mulutnya sehingga suaranya atau bicaranya menjadi tidak lancar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk berdialog, itu ketika atau saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk datang kepada Fir'aun, maka kesempatan itu dimanfaatkan untuk berdoa oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa doanya? Ini yang terkenal, yang sering kita ucapkan insya Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Wahlul uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan dalam lidahku untuk mengucapkan perkataan-perkataan yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami apa yang aku katakan. Nah, lihatlah bagaimana Nabi Musa mengambil kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sikap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam surat Thaha ayat 36 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, qala qad utita su'laka ya Musa. Berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh aku kabulkan permintaanmu wahai Musa. Nah, kemudian cermin yang kedua itu adalah dialog yang menarik sekali antara Nabi Zakaria dengan Siti Maryam. Pada saat itu Siti Maryam sedang berada di mihrabnya, lalu datanglah Nabi Zakaria. Apa yang disaksikan oleh Nabi Zakaria? Dia melihat di pinggir kiri, kanan, depan, belakang, itu ternyata banyak sekali santapan atau hidangan-hidangan yang tersedia untuk Siti Maryam. Maka dengan perasaan kagum, heran, Nabi Zakaria bertanya, qala ya Maryam anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan semua ini, makanan-makanan yang enak ini? Maka Siti Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah. Ini adalah semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya jika Allah sudah berkehendak, Allah bisa memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa ada batasannya. Nah, mendengarkan ucapan Siti Maryam itu, Nabi Zakaria tidak mau ketinggalan. Dia segera berdoa kepada Allah. Apa yang paling dipentingkan waktu itu? Sebagaimana kita ketahui, Zakaria adalah merupakan seorang nabi yang dalam usia yang cukup renta belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada hamba ini keturunan yang baik, keturunan dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria itu dan memberikan kepada beliau keturunan-keturunan. Yang berikutnya, ini juga kisah yang menarik, yaitu dari Nabi Sulaiman. Sebagaimana kita ketahui bersama, Nabi Sulaiman ini adalah seorang yang diberikan kelebihan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau orang yang kaya raya, kemudian beliau memiliki banyak harta, kekayaan, dan beliau alim, soleh, dekat dengan Allah. Sehingga beliau juga adalah seorang raja. Jadi segala kelebihan-kelebihan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Satu dari kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu adalah beliau memiliki 900 kuda-kuda tunggangan pilihan. Itu kuda-kuda terbaik gitu. 900 kuda ini suatu hari atau satu saat Nabi Sulaiman kemudian berada di tengah-tengah kudanya. Beliau begitu asyik dengan 900 kudanya itu. Sampai apa yang terjadi? Beliau lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat itu beliau ketinggalan, terlambat melaksanakan sholat asar. Begitu beliau menyadari bahwa beliau lupa berzikir sore itu, subhanallah, penyesalan yang luar biasa. Beliau beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menunjukkan keseriusannya bertaubat itu dengan menyembelih 900 kuda pilihannya itu. Lalu dagingnya dibagikan kepada semua duafa-duafa yang ada pada saat itu. Subhanallah. Rugikah dia? Kehilangan kendaraankah dia? Tidak. Ternyata melihat kesungguhan Nabi Sulaiman, menyesali perbuatannya, beristighfar kepada Allah, lalu mengorbankan 900 kendaraan terbaiknya, Allah mengganti kendaraan itu dengan apa? Dengan angin. Sejak saat itu, kemanapun Nabi Sulaiman pergi, maka angin siap untuk menghantarkan beliau kemana saja. Rupanya itu lebih terhormat bagi Nabi Sulaiman dibandingkan dengan kuda-kuda tadi. Nah, inilah contoh-contoh sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita mau menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepadanya, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pula, kalau ada kesempatan, lakukan perbuatan-perbuatan baik, lakukan perbuatan-perbuatan yang soleh, sehingga dengan demikian hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.